Oke, kita mulai aja ya, ibu-ibu semua. Udah on ya? Oke, Mbak Fitri udah siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat selalu ya, dan happy closing. Sebelumnya aku minta maaf dulu, kemarin aku nggak nongol ya, karena satu, aku lupa bawa headset dan kondisi lagi di jalan. Yang kedua, aku pulang malam, jadi ya karena nggak ada headset nih. Tapi aku nyimak ya dari rekaman dan laporan dari Mbak April dan Mbak Vita. Oke, kita di minggu ini memasuki di hari ketiga ya. Sampailah kita di materi Reels TikTok dan Reels TikTok ya sama YouTube ya. Ya, hari ini tentang video semua. Ya, nah ini benar-benar materi yang lagi hits banget, lagi booming banget, dan pastinya kalau kita mendalami ini, cuan itu pasti gampang banget ya. Nah, kalau di Fire sendiri, yang pegang PIC untuk Reels TikTok itu ada dua, ada Mbak Fitri dan Mbak Herni. Karena Fire sendiri punya dua TikTok dengan nice yang berbeda. Kenapa? Aku lagi pengen riset dan membandingkan aja ya. Ketika aku pakai dua nice ini lebih cocoknya yang mana gitu ya. Dan ini pun baru berjalan di tahun ini ya untuk TikTok yang kedua gitu. Tapi setelah berjalan memasuki 7 bulanan ini, ternyata TikTok yang baru itu justru lebih berkembang gitu ya. Itu TikToknya Mbak Fitri pegang karena nice-nya berbeda. Kalau TikToknya Mbak Herni itu memang OOTD, fokus di review produk ya. Review produk, baju, Fires, tapi kalau TikToknya Mbak Fitri itu TikTok pribadi aku buatnya untuk personal branding jatuhnya, dan lebih kepada edukasi untuk gimana sih cara gampang dapat uang, peluang usaha, peluang bisnis gitu ya. Dan relate banget deh dengan kehidupan emak-emak saat ini gitu ya. Karena biar bagaimanapun yang namanya TikTok ini harus mendramatisir mak gitu ya. Karena aku sendiri pun untuk usia seperti kita ini ya, kita ini masih banyak kalah banget dengan anak-anak milenial sekarang ya. Tapi yang paling penting, mama semua harus pede ya. Pede aja, coba aja dulu, buat dulu kontennya ya, nggak perlu galau dan nggak perlu bingung balukin tuh nggak nonton nggak gimana, nggak apa-apa karena kita akan belajar dari setiap konten yang udah kita buat. Dan harus kuncinya yang pertama konsisten, usahakan dalam satu hari buat satu konten dan perhatikan jam postingnya. Nanti lebih detailnya lagi akan disampaikan oleh Mbak Fitri. Nah, Pires juga dibilang udah jago juga belum banget ya. Kita dalam penyampaian materi selama minggu ini yang kita ajarkan memang apa aja sih yang dilakukan Virus selama ini ya. Jadi kupas tuntas dampaknya Virus dari segala strategi sosmednya ya, digital marketingnya, salah satunya TikTok. Karena kami sampai saat ini juga masih belajar. Mbak Fitri dan Mbak Heri juga sering terus aku trainingin terus ya sampai mereka jago karena masih penasaran untuk live itu harus 1.000 ya followernya ya. Ini kita belum sampai 1.000 ya. Aku lagi challenge ke Mbak Fitri, semoga dia berhasil ya. Oke, langsung aja hari ini disampaikan oleh Mbak Fitri. Gimana Mbak Fitri, udah siap? Nanti bisa langsung tanya-tanya di chat atau tanya-tanya langsung boleh, nanti ada sesi tanya jawab. Dan izin aku jam 4 live dulu ya, insya Allah kalau nanti closing statement aku bisa, aku masuk lagi. Kalau aku nggak sempat, nanti bisa Bapak Reza ya, karena aku lagi dinas kantor. Oke, ini bisa. Oke, silakan Mbak Fitri. Oke, masuk nggak ini ya suaranya? Masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu-ibu, nama aku Fitri. Aku di Fire Shop khusus PIC untuk TikTok, kebetulan sama Mbak Herni. Dan di sini ya hari ini aku mau sharing beberapa pengalaman dan ilmu-ilmu yang pernah aku dapat dari training saat TikTok juga. Jadi ini kita langsung aja ke materinya ya. Boleh Mbak Fitri.
slide berikutnya itu ketiga. Nah, pertama, kenapa sih harus TikTok? Karena seperti yang ibu-ibu tahu semua, TikTok itu lagi viral-viralnya ya di semua persosmedan dan di semua kalangan, dimulai dari anak kecil sampai ibu-ibu itu semuanya menggunakan TikTok. Dimulai dari orang yang pengen cari hiburan, orang yang pengen cari ilmu, sampai mau belanja pun sekarang di TikTok ya. Banyak banget fitur-fitur TikTok yang gampang banget digunakan sekarang. Contohnya ini akun kelebihan TikTok sekarang itu akun sosial media yang sedang viral. Ya memang benar banget, kayaknya sekarang hampir jarang orang yang nggak punya TikTok ya. Semuanya punya. Dan dia disukai semua kalangan, dimulai dari anak kecil aja sekarang kita sudah lihat dia tahu lagu-lagu tren yang ada di TikTok. Untuk selanjutnya, ada banyak fitur-fitur yang bisa membantu di dunia bisnis. Seperti yang kita tahu sekarang udah ada TikTok Shop, TikTok Live. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Jadi TikTok ini sangat-sangat lagi viral banget di masa-masa ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia beberapa keunggulan TikTok. Tempat kumpulnya orang berkreasi. Mungkin ibu-ibu pernah lihat, semua orang banyak banget yang mulai ada yang dancing-dancing, ada yang bikin ngelukis atau menyanyi, itu banyak banget. Dan ada juga yang jualan, bahkan banyak yang jualan di situ ya. Beragam lisensi lagu dan filter. Dan ini emang kerasa banget, dimulai dari lagu-lagu yang lagi tren sekarang, sampai filter-filter yang jadi trending juga, itu dari TikTok sekarang berasalnya ya. Banyak tren-tren yang tercipta dari TikTok. Dimulai banyak sekali ya tren-tren yang tercipta dari TikTok ini dan langsung merambat ke akun sosmed lainnya. Jadi sekarang kalau dilihat-lihat TikTok itu selalu menjadi trending pertama terus ya, baru dia nge-share ke akun-akun sosmed lainnya. Untuk itu selanjutnya ada banyak fitur yang membantu bisnis. Ya tadi seperti aku yang udah bilang, ada TikTok Shop sama ada TikTok Live. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nih, pertama kita lihat dulu kategori akunnya ya. Di TikTok itu ada 2 kategori akun. Yang pertama itu ada personal, yang kedua itu ada bisnis atau creator. Personal itu dia hanya untuk hiburan, aku anggapnya kayak gitu, karena dia nggak bisa melihat apa-apa. Contohnya kita nggak bisa ngelihat insight, kayak kemarin di Instagram dia bisa ngelihat insight di akun bisnis, sama di TikTok juga kayak gitu. Jadi kalau kalian pilih bisnis atau creator, itu akan bisa lihat insight. Jadi nanti aku akan tunjukin atau buat videonya, karena kalau di TikTok agak lumayan makan waktu kalau mau pindah ke bisnis atau kreator. Sekarang aku mau jelasin perbedaan bisnis sama kreator. Dua-duanya bisa lihat insight. Di setiap video juga bisa dilihat insight-nya. Cuman bedanya kalau yang bisnis itu dia sedikit lagunya. Ya kayak yang kemarin di Instagram sama banget. Dia tuh lebih sedikit lagunya dan banyak lagu-lagu yang nggak bisa dipakai. Kalau untuk creator itu semuanya bisa dan dia bisa lihat insight juga. Kalau Fireshop sekarang pakai creator karena aku merasa kalau di TikTok itu penting banget di sound ya. Kalau di Instagram kita masih bisa akalin pakai CapCut, di TikTok juga bisa, tapi itu jadi sound original kita dan itu jarang dipakai sama orang. Jadi kita tuh pemilihan pertama saat membuat TikTok yaitu sound yang banyak banget dipakai sama orang atau sound yang lagi viral. Jadi menurut aku kalau mama semua nih yang mau bikin TikTok, mending pilih akun kreator, jangan akun bisnis. Gitu. Lanjut. Ini ada fitur-fitur di TikTok yang sangat mendukung untuk bisnis. Pertama ada TikTok Shop sama TikTok Live. Di sini kita akan jelasin satu-satu, dimulai dari TikTok Shop dulu ya. Nah, di TikTok Shop ini, mama semua bisa berjualan kayak Shopee, dan ini banyak banget peminatnya ya. Seperti yang mama lihat sekarang, hampir semua video orang ada pasti tulisan klik keranjang kuning itu banyak banget. Tapi ada beberapa syarat yang baru bisa join ke TikTok Shop, itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama itu dia harus punya followers 2.000 dan berusia minimal 18 tahun serta
posting video di TikTok selama 28 hari terakhir. Untuk yang kedua, ketiga itu mungkin kita sudah lakukan ya, tapi untuk followers ke 2000 itu yang harus jadi notice banget karena harus bikin. Tapi ternyata ini tuh ada aplikasi yang bisa bikin TikTok Shop. Lanjut. Nah, namanya itu TikTok Seller. Di sini mama semua bisa join TikTok Shop tanpa harus nunggu sampai 2000 followers. Virus sudah pernah coba dan dia udah punya toko TikTok Shop. Nah, itu caranya mama semua tinggal download aja di Play Store, namanya TikTok Seller, dan di situ tinggal daftar, harus pakai KTP daftarnya. Jadi nggak cuman pakai data-data doang, tapi harus ada foto KTP-nya, dan di sini mama semua bisa langsung berjualan. Jadi udah punya TikTok Shop sendiri di akunnya. Lanjut. Nah, yang ini cara daftarnya kayak tadi, download dulu di Play Store, lalu daftarin dengan identitas kalian ya, biasanya owner. Kemarin Virus Shop pakai dari owner. Nah, untuk TikTok Live ini, apa sih itu TikTok Live? Sama seperti Instagram Live, dia bisa nge-live, dan TikTok Shop ini kelebihannya kita bisa dikasih gift sama orang. Jadi meskipun jualan kita baru sedikit nih yang beli, tapi kita juga bisa mendapatkan gift dari orang lain, dan itu bisa dijadikan uang juga. Itu kelebihan dari TikTok Live. Jadi semakin banyak viewers yang nonton TikTok kita, semakin banyak orang yang ngasih gift ke live kita, itu akan mendapatkan uang di situ. Tapi syaratnya ini harus ada 1000 followers. Dan ini nggak ada pakai aplikasinya, jadi kita harus benar-benar optimasi banget di TikTok. Nah, cara untuk optimasi di TikTok nih, buat mama semua yang masih bingung gimana sih caranya FYP, Virus Shop juga jujur masih belajar untuk cara gimana biar FYP itu. Tapi beberapa poin yang aku dapat itu, harus tentuin nice, jangan dalam 1 bulan itu nice kita diganti-ganti terus, itu nggak boleh. Kita harus dari awal bikin akun TikTok Shop, kita harus sudah menentukan dulu nice-nya, baru kita bikin akunnya. Karena kalau kita bikin akun, lalu mama semua cuman ya udahlah posting apa aja, itu akan amburadul. Mungkin di satu video mama semua bisa dapat viewer sampai 1000 lebih atau 100.000 lebih. Tapi kalau mama semua ganti lagi nice-nya, beda dengan video yang sebelumnya, itu akan anjlok banget dan beda, jauh banget. Jadi pertama itu, hal yang pertama saat mau bikin akun TikTok itu adalah tentukan dulu nice-nya. Dan mama semua harus berpikir panjang, karena nice itu bukan cuma dipakai untuk seminggu 2 minggu ya, tapi untuk selama kita punya akun TikTok itu. Jadi misalkan mama semua udah tentuin nice edukasi, mama semua harus punya planning-planning yang panjang biar kita bisa menghidupkan terus itu nice edukasi di TikTok kita. Jangan cuma hanya nice edukasi sebulan, habis itu kita ganti lagi nice lain, itu nggak boleh. Jadi nice itu kayak tema atau judul yang mama semua bakalan tacepin di TikTok itu. Kayak Virus Shop, kalau Virus Shop itu punya 2 TikTok. Yang pertama ada TikTok Kiki Bunda _ itu personal branding dari Virus Shop untuk Bu Kiki, dan satu lagi ada OTD Virus Shop. Di sana kita mereview beberapa produk ya. Untuk yang personal branding ini, memang sehari-harinya aku membonding banget orang-orang biar melihat kalau akun jualan baju anak itu enak banget dan untungnya banyak banget. Nah, jadi kita terus aja bikin nice dari itu. Jangan sampai kita ganti-ganti tiba-tiba ngeluh di TikTok gitu. Bikin video ngeluh di TikTok, waduh itu udah anjlok banget dan jauh banget. Orang-orang lama-lama makin gak percaya ini beneran sukses apa enggak nih. Gitu loh. Jadi kita pertama kali itu harus bikin nice yang bagus banget dan bisa manjang banget. Jadi jangan cuman aku punya nice ini buat satu video nih bisa nih, tapi lainnya nggak bisa. Nggak, kita harus tetap cari nice dulu, baru kita bisa memperpanjang dari nice itu menjadi beberapa video, bahkan banyak banget video. Yang kedua, mama semua harus rajin banget posting ya. Pertama itu 2 minggu mama baru buka TikTok, itu harus rajin sampai aku pernah itu 2 kali itu sehari itu 2 kali bikin video, dan nggak setiap hari sama ya jamnya. Jadi dari hari pertama kita cobain dulu nih pagi sama siang. Kalau viewersnya kita tulis berapa, kita harus bikin riset sendiri karena kita biar lihat
lihat nih gimana analisanya ya. Jangan sampai kita hanya ya udahlah gitu ngupload aja, enggak. Kita bisa cobain dulu dari pagi sampai siang atau nanti di-upload lagi sore. Karena ada beberapa jam yang memang lagi ramai, itu sama banget kayak Instagram ya. Di situ ada beberapa jam yang memang lagi rame gitu. Jadi kita harus buat dulu tuh Excel-nya, boleh banget. Nanti kita tulis berapa jam segini berapa yang views-nya. Memang kalau akun video-video pertama itu pasti rada-rada sedikit karena memang baru perkenalan, dan mama semua itu harus bikin TikTok percaya sama akun mama semua. Jadi jangan sampai kalian malas-malasan posting, itu bakalan merubah ke TikToknya karena TikTok anggap ini gak penting gitu, ya udahlah nggak di up terus gitu. Karena TikTok itu cara FYP-nya tuh satu video kita disebar ke 10 orang dulu. Nah, dari 10 orang itu dia menonton sampai habis baru disebar ke 10 orang lagi. Dah jadi 20, lanjut lagi sampai 100.000, sejuta, bahkan ya banyak banget yang sampai segitu. Jadi kita harus bikin video-video yang menarik orang nonton sampai selesai. Nah, itu. Lanjut, Babita. Itu ya beberapa mengenai TikTok. Nah, buat mama semua yang lagi ngejar banget followers, boleh banget nih kayak Fire Shop juga pernah coba. Kita promosi on TikTok, tapi ini kayak ads ya, biaya ads, tapi sangat terjangkau banget. Dimulai dari harganya tuh 15.000 per hari. Nah, caranya tuh kayak gini, buat mama semua yang punya TikTok boleh banget nih ya dicoba di rumah. Jadi kita klik titik 3 di samping yang udah aku tandain. Setelah itu kita klik promosi, dan di sini kita punya pilihan dari mulai tayangan mau viewersnya yang dibesarin atau kunjungan ke situs web sama lebih banyak pengikut. Nah, itu boleh banget dipilih, dan nanti juga ada pilihannya lagi untuk penontonnya, ada penonton bawaan itu TikTok yang milihin untuk kita, ada yang khusus juga. Jadi kita bisa nargetin mau perempuan atau laki-laki, mau usia berapa, mau minatnya terhadap apa, itu TikTok bisa nanti nge-saring sendiri. Jadi mama semua tinggal biaya iklan per hari itu 15.000. Nah, itu udah manjur banget, dan viral juga sampai 2.000-an ya. Nah, itu dia beberapa materi tentang TikTok. Boleh banget kalau ada yang mau nanya, atau yang belum paham, atau mau yang baru buat akun nih, buat TikTok, boleh banget langsung tanya aja ya. Dan kita lihat. Ada yang udah punya TikTok belum nih di sini ya? Halo, silakan di komen yang lain. Udah pernah punya TikTok belum? Kayaknya siapa ya? Aku pernah lihat ya yang punya TikTok tuh. Oh, Mbak Dewi nggak ada ya? Ada yang udah pernah punya TikTok atau masih buat nonton-nonton aja? Punya tapi jarang diberdayakan. Boleh banget Mbak Lestari nih diberdayakan dulu, karena sebenarnya itu seberguna itu. Aku pernah lihat orang-orang sampai dia bisa keluar dari pekerjaan cuman gara-gara dia nge-live di TikTok aja. Wah, mantap nih. Anakku punya Mbak, ibunya malah nggak punya. Waduh, kita harus punya juga nih, dan boleh langsung diganti ke akun kreator ya. Karena di situ banyak banget fitur-fitur yang lebih dari akun personal. Iya, jadi catatan dari aku nih buat teman-teman yang belum punya, berarti harus bikin pertama. Harus bikin. Terus bikin temanya untuk apa gitu. Ya Mbak Fitri ya. Temanya untuk apa? Ya, Jadi benar di banget. channel Jadi sebelum TikToknya Mama itu semua bikin ditentuin video-video, channelnya buat apa. Satu, ditentuin dulu channelnya buat apa. Apakah untuk edukasi bisnis, apakah hanya share keharian emak-emak, ataukah apa? Boleh semua boleh. Apakah mau nge-share sehariannya ibu-ibu, atau kesehariannya online shop,
itu temanya ditentukan. Gitu Mbak Fitri ya. Ya, benar banget. Dan Jadi nggak ada satu konten yang nggak satu disukai channel orang ya. hanya satu ini ya. Satu channel itu Lebih satu bagus tema ya. satu nice. Iya, Nah, satu nice. Satu nice itu maksudnya satu tema. Ini barangkali teman-teman ya bingung nih benar. satu nice itu apa ya? Satu nice Buat itu satu temanya tema. dulu. Jadi temanya apa untuk nama konten itu? Oke. Jadi saranku itu kita tuh ada katalog gitu nggak sih, di share di TikTok gitu, Mbak Fitri? Boleh kalau di TikTok Shop itu sudah bisa nge-share katalog. Nah, ini ada yang nanya katanya jangan langsung jualan. Enggak, jadi kita pakai soft selling. Misalkan kita bikin nice yang konten edukasi. Misalkan mama semua nunjukin nih, gimana sih cara nyetrika baju biar rapi. Tapi bajunya itu pakai produk kita sendiri. Nanti tuh suka ada yang salpok, misalkan di ujung videonya mama bilang, yang salpok sama bajunya boleh klik keranjang kuning ya. Nah, itu tuh ngebantu banget. Hal-hal yang kayak gitu. Jadi jangan langsung kita bikin, ini aku lagi jualan ini nih, dibeli di keranjang kuning. No, nggak kayak gitu kalau di TikTok itu. Karena nggak ada orang yang mau nonton periklanan dan dia juga nggak mau dikasih jualan terus. Dan harus disadari bahwa TikTok adalah sosial media untuk distribution view. Jadi bener tadi kata Mbak Fitri, nanti ada 10 orang nonton sampai habis baru didistribusikan ke teman-teman yang mirip sama suka kayak gitu. Itu algoritmanya TikTok kayak gitu. Jadi Ya, kayak gitu. kalau Reels itu biasanya kan hanya yang kita follow ya. Reels Kalau nanti kita bahas lah ini ya, karena banyak juga nih. Oke, nanti kan ada Reels, ada apa. Kalau nggak salah Reels itu yang kita follow. Kalau di TikTok, itu kita nggak follow dia, tapi kok nongol. Karena niche-nya atau temanya yang kita suka. Ya, Itu yang kira-kira di gitu. FYP itu. Jadi sebenarnya kita hanya tinggal mencari orang-orang yang suka dengan konten kita. Makanya sebelum bikin tema atau nice, kita harus riset dulu nih, apa sih yang disukain dengan target-target market kalian. Misalkan kayak ibu-ibu, kita ibu-ibu sukanya apa? Ya paling kita mengurus anak atau cara membersihkan rumah itu boleh banget dipakai. Ya, jadi TikTok tuh bukan cuma sebagai sarana aja ya, Bu. Karena marketing tempat kita menebar banyak benih buat bisa ngejaring calon-calon list atau orang-orang yang ngelihat konten kita gitu. Jadi di TikTok ini bukan, kata Mbak Fitri tadi, bukan langsung jualan, tapi lebih ke soft selling. Kalau yang sekarang kita lihat ya di TikTok, banyak banget tempat wisata atau tempat-tempat makan yang bahkan viral cuma karena konten TikTok. Banyak banget, kayak contohnya ya mie gacoan, itu rame banget di sini tuh, rame banget karena dari konten-konten TikTok. Aku aja tahu mie gacoan ini, kalau yang tahu ya, itu di TikTok orang bikin konten, entah adminnya kah, entah itu karyawannya kah. TikTok mie gacoan seberapa ngantrinya itu, di sini ngantrinya nguler banget. Itu dari konten-konten TikTok yang vibe. Jadi banyak juga tempat-tempat wisata yang rame, yang banyak banget orang penasaran karena dari TikTok. Sekarang siapa sih yang nggak punya TikTok? Bahkan anak-anak kecil yang masih SD aja udah punya TikTok. Bahkan sampai kakek-kakek, nenek-nenek juga ada yang main TikTok. Jadi pasar TikTok ini lebih luas sebenarnya. Lebih luas lagi karena orang seneng. Sekarang aku pribadi juga ya, dulu Instagram viral banget. Orang pertama kali lihat Instagram rame banget, mulai pakai Instagram. Nah gitu juga TikTok sekarang. Sekarang dibanding Instagram, aku jujur lebih sering buka TikTok di tiap harinya dibandingkan Instagram. Karena apa? Berarti pasarnya udah meluas, udah melebar. Nah gimana kita cara ngelola, ngikutin perkembangan zaman gitu. Karena kalau kita nggak ngikutin arus marketing sekarang, ya udah kita ketinggalan. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengikuti perkembangan zaman yang ada biar bisa scale up. Nah, fungsi TikTok tuh sebenarnya di situ. Jadi kita mulai merambah ke dunia digital marketing yang memang sedang mengikuti zaman. Bener banget ibu-ibu, dan aku pernah lihat banget di TikTok salah satu, kalau ada yang tahu kayaknya Raja Ngemil, tahu nggak?
Dia benar-benar itu dia membangun bisnisnya itu dari TikTok. Hanya karena awalnya dia cuman bisa paling ranking 100-200, dia sampai sekarang dia punya bangun pabrik sendiri. Kita tuh nggak tahu ya jalan rezeki kita tuh dari mana, jadi kita Iya benar. buat jalannya sebanyak mungkin gitu. Jangan sampai kita kesalip orang. Ini jawab dulu pertanyaan kali ya Mbak. Aku punya Mbak tapi belum bisa rutin. Punya Mbak tapi temanya masih amburadul. Kayaknya ini lebih baik bikin lagi atau gimana? Bikin lagi Mbak. Karena Fire Shop dulu awalnya bukan yang ini. Dia tuh awalnya itu kayak video bongkaran-bongkaran gitu, tapi dengan masih kayak kita jualan aja, open agen, open reseller, tulisannya kayak gitu. Aku rubah nice-nya menjadi lebih ke personal branding, tapi tetap gak dapet. Views-nya paling 10, paling 20 itu udah alhamdulillah banget. Dan aku mikir apa harus diganti ya, dan aku coba buat ganti itu akun TikToknya, aku bikin nama Bu Kiki sendiri, jadi nggak kayak orang bener-bener lagi jualan. Jadi setelah itu aku rubah nice-nya, memang dari awal aku bikin video TikTok itu aku rubah jadi nice buat personal branding, dan itu alhamdulillah kita meskipun belum banyak tapi udah pernah di bawah 150 itu udah jarang banget, kita udah di atas itu alhamdulillah banget. Dan mungkin boleh dicoba juga nih sama Mas. Ini buat Mbak Atika. Nah, itu boleh banget kayak edukasi anak. Kalau reviewnya itu boleh diganti mungkin kayak tips. Tapi tips diikuti dengan cara ngeliatin bajunya gitu. Jadi jangan ada review produk. Nah, itu review produknya boleh diganti. Kalau share resep masakan itu buat masih kesinambungan ya sama buat ibu-ibu. Kalau untuk review produknya mungkin lebih diganti ke tips tapi bawa-bawa produk gitu. Dan boleh juga cobain TikTok Shop Mbak Atika, itu dari review gitu itu udah bisa ada keranjang-keranjangnya. Iya, TikTok Shop itu juga lagi rame loh sebenarnya Ibu. Kayak aku pun kalau main TikTok ya, banyak kan konten-konten vibe yang emang ada keranjang kuningnya. Dan selain sekarang marketplace kayak Shopee, Tokopedia, dan yang lain-lain, TikTok Shop juga lagi hype-hype-nya. Karena aku juga kadang belanja lewat TikTok Shop. Jadi emang lagi naik banget, lagi in banget. Nah, makanya cobain deh cara di TikTok ini, entah TikTok Shop, atau kita lagi mau yang TikTok Live nih, tapi menunggu followers. Banyak ya Mbak Fitri? Iya. Iya, bener banyak banget gitu. Dan kita nggak tahu bikin konten-konten itu, kadang TikTok tuh serandom itu. Kita bikin video, asal aja tiba-tiba FYP gitu. Makanya kita harus punya dulu tuh TikTok Shop, dan kita sempelin di setiap video. Itu enaknya TikTok sih, karena TikTok nggak ada tuh yang namanya paling cuma ibu-ibu doang yang pakai gitu, enggak. Itu banyak banget kalangan yang pakai TikTok ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini yang belum punya TikTok, ayo monggo. Di-download dulu TikTok ya. Iya Mbak, aku kalau review produk, spill produk itu aku sama tante yang kayak gitu atau bikin TikTok baru lagi. Ini yang mana ya? Mbak Atika, kalau viewersnya gimana nih Mbak sekarang? Boleh open mic Mbak Atika. Ngobrol nih langsung. Udah Bisa nggak? viewersnya sih lumayan, Mbak. Gimana nih? Kalau misalnya lagi spill produk itu viewersnya lumayan. Cuman lebih kalau edukasi gitu lebih lumayan banyak kalau edukasi. Pernah nyoba bikin bukan review produk tapi ya jadinya edukasi atau tips tapi nyempilin produknya gitu.
Enggak sih Mbak, kalau edukasi aku tetap edukasi sendiri. Cuman ntar kalau misalnya pas review produk ntar aku sematkan itunya apa namanya keranjang kuningnya itu. Pernah closing satu tapi baru satu baru satu piece Alhamdulillah closing. banget ya itu. Alhamdulillah. Itu udah seneng Ya, atau banget. nanti mungkin, iya boleh banget bikin video tips tapi disempilin produknya gitu. Oh, jadi tips terus ntar diituin produknya gitulah ya. Iya, sempilin produknya gitu loh. Boleh Oh. banget. Iya, aku masih ini apa namanya idenya masih bingung apalagi ya Iya, bikin ya. konten. Aku juga awal-awal kayak gitu kok, Mbak. Oke, makasih ya Mbak. Oke. Ada lagi nih? Atau enggak kita move langsung ke materi selanjutnya? Kayaknya udah ya ini. Gak ada yang nanya lagi. Untuk per TikTokan. Ada lagi nggak nih Ibu-ibu? Atau mungkin masih baru mau download TikToknya nih Mbak? Boleh tanya apa? Boleh japri juga atau nanti nanya di grup ya kalau mau bikin TikTok. Karena video TikTok juga nggak panjang-panjang, Ibu, paling 15 detik. Itu tips juga ya kalau awal-awal bikin akun TikTok itu pakai yang durasi yang 15 sampai 30 detik aja, jangan yang panjang-panjang. Kita juga tiap hari ya Mbak Fitri bikin TikTok tuh. Ya, bener banget. Tiap hari Mbak Fitri mikirin mau bikin apa lagi. Ya. Dan boleh juga pakai teknik itu ya. Kita terinspirasi dulu dari TikTok orang. Jadi kadang-kadang aku suka ngumpulin beberapa TikTok orang yang bisa kita ATM nih. Jadi kita amati dulu, setelah itu kita terapkan di TikTok kita sendiri dengan beberapa modifikasi gitu loh. Tuh boleh banget ngikutin tren juga penting tuh. Banyak ya sound-sound yang viral, kita boleh banget ikutin trennya. Oke, lanjut. Udah nggak ada yang Ini udah nggak ada yang nanya ya. lagi ya setelah ini. Atau boleh banget nanti nanya di grup aja. Kita lanjut ke Reels ya. Oke, ini Reels on Instagram. Oke, apa sih itu Reels? Reels itu adalah fitur terbarunya dari Instagram. Instagram buat Reels. Kalau disebut mirip TikTok, sangat mirip. Jadi Instagram itu setelah melihat betapa gencarnya TikTok di dunia ya, bukan karena TikTok tuh bukan hanya viral di Indonesia aja, tapi di mana-mana ya. Banyak banget idol-idol atau artis-artis yang pakai TikTok. Jadi Instagram merasa terancam nih, dia buru-buru bikin Reels. Dan ini fitur baru-baru ini ya dari Instagram. Nah, Reels itu biasanya 15 sampai 90 detik video pendek. Jadi dulu kita sering ngupload di IGTV itu semenit itu udah masuk di IGTV. Kalau sekarang semenit lebih juga udah dimasukin ke Reels. Dan Instagram answer to TikTok. Iya bener banget karena Instagram ngeliat TikTok hype, jadi dia pengen buat TikTok versi Instagram. Nah, itu. Jadi dia bikin lah Reels ini gitu. Dia bikin Reels ini supaya mirip dengan TikTok dan penggunanya juga lumayan ya sekarang. Dan ini Reels ini lebih punya power daripada Instagram Story. Biasanya kita punya feeds like-nya dikit tapi di Story lumayan yang lihatnya. Nah, ini Reels itu lebih lagi dari Story. Dan yang enaknya lagi tuh target kita udah ada di Instagram ya, karena pastinya orang-orang yang follow kita itu udah tahu sama produk kita. Beda sama TikTok, yang TikTok itu orangnya random, jadi nggak tahu tuh
kita EPP-nya kemana, kalau Instagram ini sudah siap di situ. Lanjut, Mbak. Nah, Reels bisa jadi superhero di IG kita. Kenapa? Karena Reels itu bisa ditemuin di mana aja. Pertama di feeds kita. Instagram itu jadi sekarang kalau kita ngupload Reels itu nggak hilang dari feeds-nya. Ini contoh dari nomor pertama ya. Dan juga ada Reels tab. Reels-nya disediakan tab-nya sendiri di bawahnya. Jadi kita nggak cuman bikin videonya aja tapi langsung harus ke profil, itu enggak. Jadi Instagram sangat mengistimewakan atau menganak emaskan si Reels ini. Di suggestion, biasanya kalau mama semua lagi nge-scroll beranda, yang kita follow, bukan di explore ya. Tempat-tempat yang kita follow itu kadang-kadang suka ada Reels yang disarankan tulisannya. Padahal kita nggak follow, tapi dia keluar sendiri. Ya karena Reels itu lagi digencar-gencarkan supaya orang makin kenal, bisa melebihi TikTok. Gitu. Dan di explore page sekarang bukan cuma gambar doang sama video, tapi sudah ada Reels-nya. Jadi Reels yang terkenal itu udah masuk di explore page. Nah, karena Reels bisa menjangkau kemana aja, dan Reels itu bisa menjangkau sampai non-followers. Jadi orang-orang yang nggak follow kita itu bisa dijangkau. Contohnya ini kita di distributor baju Anyak. Dia punya follower cuma 4.900-an, tapi kita pernah tembus video sampai 8.000-an, lebih malah, 8.300-an. Itu sudah 2 kali lipatnya ya dari followers gitu. Jadi Reels itu sangat-sangat tinggi kemana-mana ya. Jadi bukan cuma buat followers doang, tapi bisa dilihat dari Reels tab itu. Nah, di Reels tab itu bukan cuma orang-orang yang kita follow, tapi ada orang yang enggak kita follow. Lanjut. Nah, kalau kalian masih bingung di Reels itu harus posting apa? Aku jelasin jadi 2. Yang pertama itu ada entertaining sama educating. Kalau untuk entertaining itu seperti hiburan, itu jarang mendapatkan tanggapan dari customer. Iya, karena kita cuma bikin hiburan doang. Dan ini efeknya short term ya. Jadi dia kadang-kadang cuma 1 video doang, tapi video lainnya enggak. Untuk educating, dia konten educating itu edukasi. Nah, kelebihan dari konten edukatif ini, dia bisa memberikan informasi yang bersifat itu panjang ya. Jadi cuman bukan short term doang, tapi long. Jadi panjang. Jadi orang-orang kalau lagi nyari edukasi itu pasti nemu video kita gitu. Nggak hanya cuma kalau entertaining itu cuman buat hiburan, dan itu bisa jadi orang-orang cepat bosan dengan hiburan yang itu-itu aja. Kalau edukatif itu bisa memanjang gitu loh. Nah, harus banget nerapin di mindset kamu kalau tidak ada konten yang jelek. Lalu mengapa nih Reels kita sepi? Coba kita lakuin hal-hal yang ini. Paksa nonton orang 50% dari video kita. Caranya gimana? Caranya, mama semua itu bikin awalan yang bagus ya. Jadi kita tuh orang-orang tuh bikin kepo sama Reels kita gitu. Dan keep it short. Kalau untuk awal-awal kita pendek dulu aja bikin videonya, karena orang-orang baru kenal kita dan itu kadang-kadang suka bosan kalau videonya kepanjangan. Dan yang terakhir yang pastinya ada di mana-mana di semua sosmed, yaitu nggak ada orang yang suka nonton iklan. Jadi kalau mama semua masih bikin reels cuman produk doang dan harga, itu ya jarang banget yang nonton. Kecuali kalau orang-orang yang benar-benar mau beli produk itu. Jadi jangan sampai kita di Reels itu ikutan di ngejualin juga. Bikin konten-konten yang lain, bikin konten-konten edukasi juga boleh banget. Lanjut. Nah, ini dia apa saja topik yang disukai di Reels ini, beberapa rekomendasi dari kita ya. Ada tips, tutorial, sama hack. Tips sama tutorial ini tetap nomor 1 ya, karena ini banyak banget orang yang pakai. Kayak tips untuk parenting, tutorial masak, untuk MPASI itu boleh banget dipakai di mama semua, dan itu masih menjadi best topik nomor 1. New place, ini sering banget ya di TikTok, kita juga nemuin kayak tadi Babri bilang, itu tempat wisata baru, tempat makan baru, pokoknya yang baru-baru itu bikin kita penasaran sama itu, dan boleh banget langsung di-sharing. Nggak harus tiap hari, mungkin ini bisa masuk ke
konten entertaining, yaitu hiburan, boleh nih mama semua baru nyobain tempat ini dan di review, itu boleh banget dimasukin dulu ke Reels. Siapa tahu itu yang nanti dapat viewers yang besar. Before after, biasanya ini untuk mama semua yang lagi bersih-bersih, misalkan perbedaan kita ngerenov ini menjadi ini. Nah, itu juga boleh dipakai ya. Ini full editan, karena sebenarnya di Reels juga kita sering ngelihat orang-orang yang ngedit menjadi cantik atau video transisi gitu-gitu ya. Bagus juga tuh, ada komedi yang pastinya buat hiburan dan juga ada dancing. Nah, ini anatomy of Reels, bagian-bagian dari Reels yang penting banget ya. Pertama itu ada teaser sama preview. Jadi untuk mama semua yang mau bikin Reels, usahakan preview di depannya itu sangat-sangat mengundang orang untuk nonton. Contohnya, misalkan kita nulis before after-nya di situ ya, itu boleh banget ditulis di situ. Untuk yang kedua itu call to action. Nah, yang ini nih yang sering banget orang-orang pakai. Misalkan kayak nginep di sini kok gini sih. Nah, itu kan orang-orang lah kok gini gitu, apakah jelek gitu loh, apakah buruk gitu, orang-orang jadi kepo gitu dan mau dia menonton sampai akhir. Jadi kita penting banget bikin kayak call to action itu. Boleh banget dipakai kalau di produk, misalkan kita tulis, waduh produk ini kok gini gitu loh. Nah, itu boleh banget dipakai ya di call to action itu. Call to action juga bisa ditempelin di caption. Jangan cuman mama semua ngejelasin doang itu captionnya isinya lagi ngapain gitu. Tapi kita bikin pertanyaan yang bikin orang kaget kayak, wah kok bisa, langsung dia lihat ke videonya. Jadi call to action itu bisa dipakai di videonya, atau yang kedua di captionnya. Boleh di captionnya itu di kepo-kepoin, dilebay-lebayin. Nah itu boleh banget. Dan teks, ketiga itu teks dan emoji. Ini kadang-kadang yang bikin kita kaget juga ya, lihat emoji yang takut, lihat emoji yang tanda seru gitu, kayak bahaya gitu. Nah, itu boleh banget dipakein di video-video awalnya. Karena orang-orang biar menarik dulu sampai 3-5 detik video awal itu biar tertarik dulu orang. Jadi itu bisa udah kehitung views ya. Yang keempat itu ada study case. Study case. Nah, itu biasanya mama semua bisa pakai kayak jangan beli produk ini berbohong gitu. Padahal mah kita mau ngebagusin tapi jelekin duluan biar orang-orang pada kepo. Untuk selanjutnya ada musik. Nah, musik itu di TikTok maupun di Reels itu sangat penting banget. Kita lihat-lihat dulu nih di tab Reels tab-nya, apa aja sih musik-musik yang lagi viral, misalkan. Kita mau ikutin musik ini viral nih, banyak banget yang gunainnya. Itu boleh banget dicoba, dan itu bisa jadi kita bakalan viral juga videonya. Untuk selanjutnya itu ada covernya. Usahakan setiap video Reels itu covernya itu menarik dari awal. Jangan rada buram atau cuman biasa aja gitu. Kita bikin dari call to action, text and emoji itu ditempelin dulu di covernya biar orang-orang pas lihat di beranda atau di feeds kita itu langsung kebaca gitu. Wah, ini apa nih? Dan dia klik langsung. Dan hashtag. Hashtag ini tulis hashtag yang relevan dan boleh banget misalkan ditempelin hashtag-hashtag yang besar gitu loh. Kayak brand-brand apa, itu boleh banget kita mampir dulu ke hashtag itu dan hashtag yang mengikut kemana-mana gitu. Oke, lanjut. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan sesudah posting. Pertama, kalau yang sebelum itu pastiin kualitas videonya itu bagus. Maksudnya jangan sampai burem-burem dan mama semua nggak dapat penyampaiannya. Ini mau ngejelasin apa, itu nggak tahu. Dan kita harus mikirin dulu ini shootnya kayak gimana gitu, atau mau ngejelasin apa dulu dan pas sama shootnya. Jangan sampai kita ngejelasin apa, shootnya kemana, tulisannya di mana juga. Itu saat pengeditan juga diperhatikan lagi. Untuk selanjutnya ada time to post, sama banget kayak TikTok. Kita harus analisa dulu jam-jam berapa nih yang bisa mama pakai untuk ngupload. Karena nggak semua akun itu sama. Semua akun pasti beda-beda. Jadi kita harus mau mencoba. Misalkan biasanya jam-jam yang bagus itu dari jam 8 sampai jam 9, jam 12 sampai jam 1, sama jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, itu jam-jam yang bagus, tapi kita harus coba aja. Misalkan jam hari ini kita ngupload
jam paginya, langsung nanti siangnya, nanti malamnya kita bedain mana yang paling baik. Untuk selanjutnya itu ada yang sesudah posting. Sesudah posting boleh banget sama semua masukin reels kita di IG story. Jadi itu sudah terhitung, saya juga baru tahu ya, ternyata kalau kita masukin reels di IG story dan orang itu nonton sampai habis itu sudah terhitung di viewers reels-nya ya. Jadi nggak cuma nonton di story doang, tapi langsung masuk ke viewers reels. Balas komen setiap ada komen kita harus balas segera dalam waktu 1 jam itu. Kenapa? Karena itu bisa menggandakan aktivitas di video kita. Contohnya kayak misalkan ada yang komen nih 1 kan ya. Tulisannya pasti cuma 1 komentar gitu. Misalkan 10 like 1 komentar. Tapi kalau kita balas lagi itu komentarnya jadi 2 dan itu dalam 1 jam sebelum 1 jam itu harus dibalas-balas terus. Jangan sampai kita ketinggalan itu karena nanti algoritmanya nggak kehitung lagi. Selanjutnya, ini paksa profil visit. Ini boleh banget dicoba. Contohnya kayak gimana? Kita screenshot feed IG kita, dan itu kita boleh banget ditulisin new post atau new reels di IG story. Jadi orang-orang otomatis harus ngeklik dulu profil kita, baru dia baca reels kita atau lihat reels kita gitu. Jadi kan reels itu ada di feed juga. Jadi kita boleh screenshot. Setelah itu kita masukin tuh ke story dan kita tulisin new reels. Nah, untuk yang terakhir ini pakai trik hide it. Ada orang yang nggak suka banget nonton reels ya. Meskipun reels kita nanti itu reels jualan. Nah, caranya aku kayaknya mau bikin video untuk yang terakhir ini karena kita juga baru tahu baru-baru ini dan itu ternyata ngaruh banget di view story ya. Jadi views reelsnya, sorry. Jadi kita meskipun itu masuknya ke story dan orang-orang tapi lihatnya di story, nah itu tuh udah kehitung di views si reels itu. Jadi itu boleh banget dicoba, nanti aku bikin videonya ya. Karena trik hide it ini pertama kita masukin dulu reelsnya nih ke dalam Instastory. Baru kita tutup pakai gambar, satu pun gambar yang menarik. Jadi orang itu nggak nyadar kalau dia tuh lagi ngeliat reels. Jadi dia kayak ngeliat foto aja gitu. Padahal di belakang foto itu kita lagi memutar reels. Nah, itu cara trik hide it. Lanjut, Mbak. Udah. Nah, udah untuk beberapa materi reels. Ada yang mau ditanyakan? Jadi reels itu sebenarnya ngangkat banget ya, Wibu. Karena kalau jangkau di Instagram juga ya, reels itu lebih banyak dijangkau dibanding postingan biasa. Gimana yang udah disinggung kemarin ya di Instagram marketing itu, reels tuh benar-benar ngejangkau lebih banyak jangkauan. Kalau yang Instagramnya udah bisnis pasti bisa lihat jangkauannya. Nah itu biasanya justru di luar followers yang emang udah nge-follow kita. Jadi artinya konten atau reels yang kita upload tuh tersebar di banyak tempat. Orang-orang udah ngeliat tuh konten kita. Dan di Virus juga ya. Kita untuk reels banyak sebenarnya udah nyoba berbagai cara, kayak mulai dulu tuh pertama-tama reels ada produk, pasti produk dulu yang dicoba. Sampai sekarang juga masih diselingi produk, kayak misalkan kalau ada brand open PO gitu ya, bisa dibuat video biasa aja, video promosi tapi lewat CapCut gitu, yang emang pakai sound yang lagi viral, yang lagi cakep gitu, kayak jedak-jeduknya itu, terus transisinya, terus juga di CapCut itu juga banyak template-template yang bisa langsung pakai. Jadi tinggal masukin foto aja, nanti dia mengedit sendiri. Nah itu nanti bisa langsung diupload ke Instagram, tapi bentuk pakainya reels, jangan video atau upload posting biasa. Ini biasanya masih ada nih, kayak video-video yang mau diupload, tapi diuploadnya pakai caranya tambahkan postingan. Nah itu nanti nggak jadi bentuk reels, dia nyebar kejangkauannya juga lebih jauh, lebih lama dibanding reels. Jadi
diusahakan kalau ngupload video yang emang mau promosi itu pakainya Reels, upload postingan Reels, bukan postingan feeds. Nah, dicoba dari produk-produk. Nah, sampai sekarang juga KRS setiap hari pasti ada satu Reels yang diupload di Instagram. Karena kebanyakan kalau insight mingguan tuh kita lihatnya, kalau dilihat ya, lebih banyak bantu tuh dari Reels. Reels banyak banget dijangkau orang. Ribuan. Bahkan followers juga tadi kan sampai lewat. Banyakan view Reels-nya. 2 kali lipat ya. Iya, benar. Mbak Rahma tuh nanya Mbak. Ini masalah teknis sepertinya Mbak. Jadi Reels IG bisnis aku tuh suka nggak muncul pilihan musiknya. Kira-kira kenapa itu Mbak? Ya itu karena kekurangan dari si IG bisnis itu sering ada yang musiknya tuh takut kena copywriting. Jadi banyak yang dihilangin nih musiknya. Boleh banget kalau Mbak Rahma itu sangat perlu banget dengan musik, itu boleh banget pakai IG creator aja, karena itu nggak kurang bedanya nggak terlalu jauh sih. Tapi kita bisa ngasih satu lagi tips itu ya, kita ngedit pakai CapCut, dan itu sebenarnya lebih gampang pakai CapCut karena banyak editan yang udah jadi udah template aja, kita tinggal masukin dan itu paling makan waktu semenit aja. Yang penting udah ada kita gambarnya gitu. Jadi CapCut itu ada yang udah pakai CapCut di sini. Nih, CapCut tuh kan kayak gini. Bisa. Jadi CapCut tuh kayak gini, aku liatin dari CPNG ya. Nah, kalau ya ada yang pakai CapCut, pasti udah ada juga yang pakai si itunya. Iya, banyak nih kayaknya. Ya, kayaknya Udah ya. pada pakai CapCut. Karena emang gampang banget. Iya. sebenarnya. Nah, dia tuh hilang ya. Coba Mbak Pita, dari Mbak Pita. Dia punya itu filter. Oh, ini udah bisa kok. Nah, jadi CapCut itu dia punya ini untuk ngedit sendiri, dan ini ada untuk template. Jadi kita tinggal masukin fotonya aja. Dan biasanya CapCut ini tuh suka ngikutin tren-tren. Lagu-lagunya yang nge-trend dia diikutin. Nah, itu tips dari kita sih, kalau yang udah nyaman di bisnis, gak mau pindah ke creator, ya gitu, karena musik-musiknya pasti bakalan dikit kalau di bisnis itu ya. Instagram bisnis, karena dia kan concernnya bisnis ya. Iya, Jadi takutnya kena copywriting. penjualan, jadi memang musik-musik dari penyanyi Asia atau memang yang udah punya tempatnya itu nggak bisa dipakai di Instagram bisnis. Gitu. Jadi di Virus juga jarang kita ngebuat reels langsung di Instagramnya ya Mbak. Iya. Jarang banget kayak gitu, tapi lebih ke pakai aplikasi pihak ketiga kayak tadi CapCut contohnya. Dan itu nggak terlalu ngaruh ke itu ya, ke viral, karena alhamdulillah yang distributor aja itu yang tembus 8.000 itu kita pakai sound kita sendiri. Maksudnya kan nggak ngeklik sound orang gitu loh, baru kita pakai soundnya enggak. Kita pakai sound sendiri, cuman nguploadnya di Reels. Itu sih bedanya. Jadi semua masih bingung sama apa kok nggak naik-naik. Jangan sampai salah saat pemilihan ngupload. Kan ada yang postingan baru, ada Reels, ada live. Nah, pilihnya di Reels, jangan cuma di postingan baru. Sama-sama. Ada lagi yang masih bingung atau mau belajar CapCut nanti? Udah pernah kok ya, saya juga kayaknya masih kuliah CapCut. Pernah. Tuh Mbak Vita yang isi, ingat. Mungkin ada yang lupa ini. Reels ini juga nggak di IG jualan juga, buat IG pribadi juga Boleh bisa banget. nih. Jadi tinggal kita pasang nih foto-foto kita CapCutin, kita posting. Jadi salah satu buat personal branding juga sih sebenarnya buat ownernya. Kalau memang punya IG sendiri dan IG jualannya sendiri. Jadi semua nih, IG jualan juga, yang brandingnya punya pribadinya juga sama. Ada yang nanya nih dari Mbak Tika, kalau video TikTok diupload ke Reels IG boleh nggak sih Mbak? Bermasalah nggak ya Mbak? Boleh banget, Pastinya. Mbak. Banget. Karena Boleh, kalau boleh, yang boleh. belum tahu, video yang kita
viral di seputar Bajana itu juga video dari TikTok. Kita coba upload di Instagram Reels dan Iya. alhamdulillah Ramenya justru di reel. ramenya di Reels. Di Betul. video TikTok aku cuman tembus berapa ya? 3 ribuan. Di Reels berubah jadi 8.300. Itu udah naik berapa? Jadi kan benar-benar nggak ketebak nih pasar Iya. yang kan rame di TikTok kan rame Boleh di banget reel. cobain. Benar-benar harus coba dimanapun. Ya, bener banget. Kita nggak tahu ya, siapa tahu ini kita khususkan untuk TikTok, ternyata masuknya di Reels gitu. Boleh banget dicoba tuh kalau video TikToknya dimasukin ke Reels ya. Kita nanti lihat perbedaannya. Reels virus juga masih selingan tuh kadang kita kalau open PO ya kita captain yang produk, foto-foto katalog baru gitu. Tapi nggak selalu setiap hari seperti itu, tetap ada selingan kayak tadi yang Mbak Fitri bilang. Jadi kan TikTok tuh setiap hari mereka buat Mbak Fitri dan Mbak Herni. Jadi untuk diri bisa ngambil dari video TikTok yang udah dibuat mereka, terus tim yang lain ngupload ke IG kayak gitu. Dan juga kita juga kadang ya live packingan dijadiin reel atau pas bongkaran barang prosesnya jangan lupa di videoin jadiin reel. Nah kayak gitu sebenarnya jangan kelewat gitu. Kayak misalkan lagi pas banget banyak bongkaran datang banyak barang datang admin bongkaran atau apa lagi bongkaran boleh deh di shoot video sedikit tujuannya apa buat branding video. Ya, dan itu banyak banget penggemarnya ya Mbak. Kita sering banget dapat views yang banyak itu dari situ. Dari kita ngeliatin barang yang numpuk banyak, baru dan FYP. Iya, karena apa? Membangun trust, membangun kepercayaan mereka yang lihat kalau itu benar-benar Outshop ada gitu, jalan profesional, jalan aktif. Jadi orang-orang kadang yang tadinya belum tertarik atau belum closing justru karena sering lihat banyak muncul di mereka akhirnya tertarik buat join reseller atau tertarik buat order. Boleh banget dicoba semuanya ya. Virus juga belum ke educating banget. Kita masih campuran di entertaining sama educating. Kadang-kadang kita ngupload dari TikTok, kadang-kadang kita lihat bongkaran dan aku juga ya sebagai beli lah orang yang bukan maksudnya lagi jualan di Virus. Aku seneng banget lihat barang-barang yang banyak gitu ya. Dan banyak banget orang yang senang kayak gitu juga. Ayo di sini ada yang pakai Reels terus atau masih seling-selingan doang? Kalau Virus sampai setiap hari ya pakai Reels itu. Mungkin kalau untuk yang personal brandingnya bisa langsung cek nih di IG-nya Ibu Luki. Nah, Di Luki underscore feminine. Ini aku mau tunjukin. Jadi reelsnya tuh rutin. Nah, gini. Jadi ada yang sampai 3.000. Nah, ini keseharian aja sih. Kayak foto-foto kali CapCut ini nyampe 5.000. Jadi emang jangkauannya tuh lebih besar kalau untuk reels. Nah, jadi kita nggak bisa tebak ya. Pokoknya semuanya dicoba aja. Iya, udah nyoba sana posting apa ya nggak apa-apa lah. Jangan apa kalau di dunia digital marketing aku sering banget belajar kalau kita bikin konten atau sesuatu beliefnya itu ditanemin dulu jangan sampai mikir konten udah bagus tapi nggak ada closing video udah cakep banget kayaknya tapi nggak ada yang jangan kayak gitu nggak boleh baper tapi orang mungkin belum tertarik di pertemuan pertama, kedua, ketiga, tapi lagi-lagi orang bakalan tertarik di pertemuan ke-8 atau bahkan ke-10 nantinya. Jadi branding itu penting banget karena mungkin orang baru lihat oh iya udah. Nanti dia lihat ke-5 kali, terus dia lagi butuh barang itu, dia ingat oh kayaknya aku pernah lihat Allshop ini deh, coba deh join, coba deh order ke dia gitu. Jadi emang prosesnya tuh nggak instan, nggak semua langsung kelihatan. Kayak di Virus juga, sebenarnya ini FB ya, personal branding FB waktu itu Bu Luki, dia ada sampai orang yang kenal sama dia padahal dia nggak kenal sama orangnya. Ini ceritanya dari Mbak Fitri nih, Mbak Fitri tahu. Ya, tiba-tiba Nah, Bu Kiki lagi jalan sama
CP aku kalau nggak salah, tiba-tiba ada yang Mbak ini distributor yang ada di Facebook itu ya katanya. Boleh nggak aku minta foto? Waduh, udah berasa artis ya kalau kita menanamkan yang nggak pernah ngeluh di sosmed gitu, yang terus membangun body yang benar-benar positif gitu. Bukan kita orang yang nggak boleh ngeluh ya Bu Ibu, tapi menurut aku di dunia bisnis itu mendingan kita bangun energi yang positif biar tersebar kemana-mana gitu. Jadi orang-orangnya taunya kita itu hebat sekali. Jadi orang-orang bisa terinspirasi dari kita. Oke, ini ada yang mau bertanya lagi. Gimana nih Reels di Instagram Bu Ibu semua? Masih naik turun kah? Atau ada yang ternyata lebih tinggi besar dari nih. saya? Siapa tahu ya, karena kita nggak akan bisa cuman ngukur dari followers itu enggak. Ada yang pernah tembus 10.000 bahkan mungkin ini. Kayaknya ada sih. Siapa nih? Mbak Ani, Mbak Atika, Mbak Dewi nih. Gimana nih? TikTok. Ya, TikToknya sudah lebih daripada yang kita harus belajar dulu Mbak Dewi. Mbak Dewi lucu TikTok. Ini siapa nih? Kalau TikTok itu ada icon TikToknya Mbak Dewi itu nggak apa-apa ya. Karena ada icon TikToknya. Untuk ada icon TikToknya bermasalah atau enggak, sejauh ini virus enggak. Tapi ada cara buat ngilangin icon TikToknya. Kita pakainya biasanya cari di Google namanya download video TikTok. Nah, pertama gitu nyarinya, lalu nanti tuh aku bisa share screen ya. Aduh, aku coba kali ya. Di sini bisa. Nah, biasanya kalau virus pengen ngilangin si watermark ya, kita bilangnya watermark ya. Nah, kita tuh biasanya cari aja di Google namanya download video TikTok. Nah, pertamanya itu kita salin link dulu nih, si video TikTok itu kita salin link, kliknya yang snaptik aja, itu karena lebih gampang. Jadi kita klik snaptik, nah baru nanti itu bakalan ke download dan itu tanpa watermark. Jadi udah nggak ada watermark biasanya. Tapi selama ini virus masih aman ya Mbak pakai ada watermark TikToknya? Aman. Masih. Cuma kadang mungkin kan kalau mau ngupload terus ada Dia pengen lebih cantik ya. TikToknya lebih kayak ganggu atau gimana kan ngelihat orang. Nah, bisa boleh Mbak Tika tadi dicoba caranya dari Mbak Fitri. Iya, tinggal Pakai cari aja di Google. Google namanya download video TikTok. Nanti dimasukin link videonya yang mau kita download. Nanti dimasukin linknya, baru download, itu udah masuk ke galeri kita tanpa watermark. Soalnya udah gampang banget. Jadi nggak harus bikin video sampai dua gitu. Satu diupload ke TikTok, satu diupload ke Reels. Nggak. Lebih simple. Oke, makasih Mbak. Nanya dulu. Nggak apa-apa Mbak. Terus ini kita. Yang lainnya mana nih? Iya, seneng kalau banyak yang nanya. Ada yang bertanya lagi? Terus kita langsung move ke itu. Habis ini materinya apa Mbak Fitri? Habis ini kita mau belajar YouTube. Mengenalin aja sih. Ya, lebih kenalin sih. Karena
Virus juga masih butuh banyak belajar nih tentang itu. Boleh lanjut Mbak Fitri ke YouTube-nya. Kita lanjut ke YouTube aja ya. Boleh kalau ada yang mau nanya tentang per TikTokan, per Reelsan, boleh nanti di grup aja. Lanjut aja, Fitri. Nah, kalau untuk YouTube, Virus mau lebih mengenalkan aja sih kalau YouTube juga bisa dipakai buat kita pebisnis. Karena Virus juga baru masih belajar untuk YouTube. Nah, pertama YouTube itu kan biasanya video panjang ya. Jadi YouTube juga sebenarnya penting banget di dunia bisnis. Gak sedikit orang yang bisa bisnis scale up dari YouTube. Nah, Virus juga punya YouTube. Dan itu kita isi di 2. Yang pertama itu bikin video YouTube kayak biasa. Yang kedua itu bikin video, short video. Ada yang udah kenal belum nih sama short video di YouTube? Karena ini baru banget setelah ada TikTok, jadinya baru mengembangkan juga short videonya. Yang pertama itu ada... Nah, kalau masih bingung di YouTube posting apa, nah, boleh banget Mama semua coba konten atau tips edukasi. Ini lagi-lagi tips itu di mana-mana itu penting banget ya. Karena memang orang-orang pasti butuh tips. Ya. Oke. Setelah itu ada vlog sama behind the scene itu boleh banget ditambahin. Misalkan Mama semua lagi packingan atau keseharian gitu, gimana kesehariannya di rumah gitu, atau cerita pengalaman sama review itu boleh banget dimasukin ke YouTube ya. Lanjut Mbak. Ini contoh YouTube dari Fire Shop ya. Fire punya YouTube namanya Fire Shop Distributor Baju Anak. Ini dipegang sama Mbak Fitri. Jadi kita ngupload juga YouTube yang ada short video. Benar kata Mbak Fitri tadi, karena munculnya TikTok nih banyak sosmed-sosmed yang mulai takut kehilangan pemakainya, penggunanya. Nah, kenapa YouTube juga sekarang ada short video, jadi video pendek, sama halnya kayak di TikTok, sama halnya kayak di Reels. Nah, di YouTube pun ada, jadi nggak melulu konten lama atau konten panjang yang butuh lebih dari 1 menit. Ternyata di YouTube juga ada. Dan itu juga Fire Shop baru nyoba-nyoba nih nge-share di video shortnya. Ternyata ada yang nyampe 2,9 ribu ditonton. Nggak tahu siapa yang nonton itu. Berarti kan marketnya ada masuk di situ. Jadi ini bukan untuk jualan ya sebenarnya, bukan langsung to the point buat closing di YouTube ini, tapi lebih ke branding, lagi-lagi branding. Gimana caranya orang tahu, orang kenal kalau Fire Shop tuh sebuah distributor, sebuah produsen yang memang profesional di bidangnya gitu. Jadi gimana caranya kita bikin mereka yang nonton atau mereka yang datang ke YouTube Virus atau mereka leads baru di Virus tapi ternyata dapat link-link Virus lainnya, link TikTok, link YouTube, link Instagram. Nah, itu sebagai bentuk branding, sebagai bentuk kita membangun kepercayaan mereka untuk mereka tahu kalau kita tuh emang benar-benar jualan, niat jualan. Nah, dari sini, dari YouTube ini. Short video itu juga gampang, kayak Reels, kayak TikTok, tinggal bikin videonya aja, di-upload. Nah, kita di short video YouTube juga nguploadnya dari video yang emang udah dibuat untuk si YouTube, untuk yang dibuat untuk si TikTok atau Reels. Jadi kalau yang mau nyoba boleh, yang enggak juga nggak apa-apa, karena emang YouTube ini masih jarang sekali dipakai di bisnis baju anak ini. Cuma ya ini banyak juga market-market yang ternyata memang masuk ke YouTube. Jadi boleh kalau mau nyobain, kalau ada akun YouTube atau dibuat aja channel baju anak, atau yang bisa ngupload video-video tips juga, edukasi juga, atau mungkin diselingi juga produk juga bisa.
Paris juga masih belajar banyak nih YouTube. Lanjut. Mbak Fitri. Oke. Ini beberapa keunggulan dari si short video ya, karena emang benar banget ini kayaknya pengaruh TikTok kemana-mana ada shortnya. Dimulai dari Instagram yang bikin reel, sekarang short video dari YouTube. Nah itu kan benar-benar berarti video-video yang short ini tuh banyak banget peminatnya gitu. Dan dari keunggulan short video ini kemungkinan video ditonton banyak itu ditonton orang banyak itu lebih tinggi. Kayak contohnya Fire Shop, kita baru punya 100 lebihan untuk subscriber, tapi kita sudah ada short video yang ditonton sampai 2,9 ribu. Itu berarti udah berkali-kali lipat banget ya, dan jauh banget itu. Berarti tapi tetap aja di short video, di Reels, di TikTok itu pun punya pengguna masing-masing, punya peminat masing-masing. Jadi kita nggak boleh meninggalkan satupun akun sosmed. Kita harus terus aja cari tempat buat kita jualan. Dan catatannya ini short video. Kalau di short video itu durasi videonya yang lebih pendek. Kalau di short video kurang dari 1 menit itu udah otomatis masuk ke short video. Dan menurut aku lebih bagus bikin video-video yang memang berdiri gini, landscape atau portrait ini, Mbak? Bikin itu portrait, landscape ya? Ya, berdiri gini. Jadi jangan miring gini karena nanti layarnya itu nggak full. Itu contoh video-videonya, jadi kayak pakai durasi yang pendek, 15-30 detik itu sangat-sangat direkomendasikan. Kalau di bawah 1 menit, mendingan kataku ditambahin dikit lagi aja, biar jadi video panjang. Jadi kayak video YouTube biasanya. Bisa pakai sound-sound viral. Nah, ada ini juga di mana-mana, sama kayak di Reels, sama kayak di TikTok, kita pakai sound-sound yang viral. Jangan cuman kayak sound template gitu. Itu mendingan jangan, buat editan di grup-grup aja mungkin. Untuk bisa upload editan video-video pendek. Nah, kayak tadi yang Mbak Apel tunjukin yang nekat jadi pengusaha. Nah, itu tuh aku dapat editan dari CapCut, dan itu ngeditnya nggak sampai 5 menit. Kita cuma tinggal masukin foto dan udah jadi. Dan itu benar-benar CapCut itu sangat-sangat membantu kita buat bikin video-video yang short kayak gini. Di mana dari short video, Reel sama TikTok itu sangat-sangat membantu banget. Karena kita kadang-kadang dapat template-template yang memang lagi viral gitu. Dan nggak kurang, nggak sedikit gitu ya. Video-video yang kayak gitu tuh malah lebih banyak viewersnya dibanding video yang kita effort banget mau video tag berkali-kali ngedit bermenit-menit gitu. Dan boleh banget buat mama semua pakai CapCut itu ya. Dan dia ada template-nya sekarang. Dan untuk short video ini juga kita bangun dulu aja branding buat all shop kita. Kalau jualan boleh mungkin tapi diedit di CapCut ya. Biar nggak kelihatan banget lagi jualan. Nah, itu beberapa perkenalan dari YouTube. Karena kita juga masih dalam proses belajar ya dari YouTube ini, kita mau memperkenalkan aja apa aja yang dipakai sama Fires untuk di akun sosmed YouTube ini. Oke, di sini ada udah yang punya channel YouTube. Mungkin kayak suka nge-vlog gitu. Atau ada yang mau nanya lagi terkait tadi materi TikTok atau Reels? Boleh nanya lagi di chat ya. Nanti kita jawab. Jadi kenapa sih banyak banget sosmed yang harus diberdayakan? Karena seiring berkembangnya zaman banyak banget yang harus selalu kita istilahnya upgrade. Jadi kalau kita di situ-situ aja nggak mengikuti perkembangan zaman, kita yang bakalan ketinggalan gitu. Jadi gimana caranya mau dapat 1000 reseller, mau punya 1000 reseller, mau dapat omset 1M kalau semua lini belum dimaksimalkan. Misalkan baru WA aja Mbak, nggak apa-apa, pelan-pelan semua berproses. Dari Fire Shop juga kita dulu nggak langsung punya TikTok, nggak langsung punya
punya YouTube karena juga baru mulai saat ini hype-hype-nya ya. Nggak apa-apa mulai dari pelan-pelan mengikuti viral-viralnya zaman ini di digital marketing ini, karena sekarang banyak banget saing-saing baru ya istilahnya, banyak banget orang-orang yang bakal masuk lagi ke dunia bisnis, dan itu nggak bisa dihentiin, dan itu bakal terus lanjut ke 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun mendatang. Bahkan 5 tahun nanti pun kita nggak tahu bakal ada aplikasi apa lagi di dunia digital marketing. Bahkan TikTok pun dari dulu Instagram baru ada, TikTok belum terprediksi bakalan ada, dan ternyata tahun sekarang udah hype banget, udah viral banget. Belum tahu nih nanti 10 tahun lagi mungkin ada lagi aplikasi yang begitu viralnya. Nah ini kita harus selalu belajar ambil ilmu, nggak merasa puas, udah jago di sini, yang ini nggak dicoba. Jangan gitu, coba semuanya biar masuk semua dari target kita. Jadi jangan yang lama dihilangin ke yang baru gitu ya Mbak, tapi kita jalani semuanya. Iya, jadi proses tidak mengkhianati hasil. Benar banget. Sebelum ada aplikasi-aplikasi baru yang lebih hype lagi, mari kita kuasai dulu aplikasi-aplikasi ini. Karena Reel sama TikTok sama Short ini sangat-sangat, aku menganggapnya dia emang wow banget kalau buat viewers itu. Yang belum punya TikTok boleh coba. Yang sekarang belum nyoba pakai Reels boleh coba mulai besok. Nah, gampang banget ngupload Reels tuh. Cuma upload video tapi nguploadnya bentuk Reels. Ada yang belum paham nih cara ngupload Reels? Udah semua ya? Atau udah pakai setiap hari nih Reelsnya? Atau ada yang mau sharing nih tentang Reel sama TikTok? Boleh banget nih, biar jadi pembelajaran juga buat kita. Dan jam upload itu juga harus penting banget ya Bu Ibu. Kadang-kadang Virus juga pernah upload jam 7 malam, ternyata itu yang lumayannya tuh. Ayo silakan kalau ada yang mau nanya, ditanya mumpung masih on. Kayaknya udah pada paham nih ya dari TikTok, Reels, sampai YouTube nih. Ada yang mau ditanyain? Suaranya feedback tuh, Mbak Vita. Bolak-balik. Mana ya? Oke, kalau nggak ada kita tutup aja kali ya. Gimana? Kita on cam dulu kali ya. Oke. Mau Foto dulu. foto. Mumpung masih banyak nih, enjoy. Ya, oke. Boleh dong. Boleh, ayo kita on cam dong. Mbak Indri selalu always cantik. Mbak Gustari yuk, Mbak Yuli, Mbak Mia, Mbak Ani, Mbak Zakia, Mbak Rahma, Mbak Atika, Mbak Dev, Mbak Miranti, baru join ya? Iya. Mbak yang Red Miluf siapa nih? Sambil mandiin. Dirempong ya sore. Oke, kita apa aja segini ya?
Oke. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. Makasih ya yang udah menyempatkan. Bapak Oke. Reza, silakan Ya, ditutup. terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Sebenarnya kita belajar dari kemarin itu adalah kenapa harus semua kita lakuin gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu ini datang leads-nya dari mana gitu. Nanti besok aku jelasin basicnya kenapa kita harus pakai semua. Karena kan leads-nya kita nggak tahu datang dari mana. Leads yang datang belum tentu langsung beli gitu. Nah, jadi prakteknya harus banyak. Prakteknya harus banyak. Kalau bilang ribet atau aku nggak sanggup, ya harus punya admin untuk ngerjain itu gitu. Jadi adminnya diberikan kerjaan gitu ya untuk mengolah itu. Nah, aku sampaikan itu dulu ya. Mudah-mudahan besok ini materi terakhir aku tentang iklan, tapi nanti aku singgung tentang digital marketingnya itu bagaimana supaya kita Bapak Reza lebih suaranya kok ini ya? ya. Halo, halo, halo. Kedengeran suaraku ya? Kedengeran ya? Oke. Nanti besok materi digital marketing dari aku nanti ada sedikit pembahasan dari awal lagi, mappingnya. Tapi insya Allah akan berguna banget untuk teman-teman. Yang penting nanti kita tetap berproses. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bu Ibu. Sampai jumpa besok di iklan Ads. You yang mau ikutan besok jangan sampai ketinggalan bareng Bapak Reza. Yeay. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Rahma. Sukses selalu untuk semuanya. Semangat belajar. Semangat kita happy closing. Omset. UN ya.